berharap imbalan dari orang yang kita baiki, percayalah hidupmu akan menanggung kekecewaan yang berkepanjangan. Karena orang lain belum tentu akan bisa mengembalikan kebaikanmu itu. Ya. Sehingga menjadi indikator ketika engkau merasa kecewa setelah berbuat baik, maka dapat dipastikan kebaikanmu bukan untuk Allah, tapi masih untuk dirimu sendiri. Paham nggak? Iya. Kalau niat untuk Allah, yang mungkin kecewa dong. Allah itu ngitung amal kamu itu bukan pakai kalkulator biasa ya, pakai kalkulator kuantum. Ya. Ya. Per butir atom semuanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik seberat atom, yang buruk seberat atom, semuanya tercatat. Amalmu sekecil apapun, seberat apapun, 0,0-nya 31 dicatat oleh Allah. 0,00001 gram itu dicatat oleh Allah. Nggak ada yang terlewatkan. Jadi artinya bahwa ketika setelah engkau berbuat baik, lalu pada saat yang lain Anda membutuhkan bantuan kepada orang yang dulu pernah engkau baiki, ternyata ketika dia tidak bisa berbuat baik kepadamu, lalu engkau menyesal karena dulu pernah menolong dia, itulah kekecewaanmu itu pertanda bahwa dulu yang kau lakukan bukan untuk Allah. Jangan berharap dibayar oleh Allah. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, ittaqi syarra man ahsanta ilaih. Waspadalah menghadapi kejahatan orang yang dulu pernah engkau baiki. Kejahatan yang dilakukan oleh orang yang engkau sayangi. Kejahatan yang dilakukan oleh orang yang engkau cintai. Biasanya yang menyakiti dirimu tidak jauh adalah orang-orang yang ada di sekitarmu. Gak mungkin orang Surabaya menyakiti kamu kok. Betul gak? Ya ada sekitarmu itu, dimana engkau pernah menolong mereka, pernah berbuat baik pada mereka. Ketika engkau kecewa, kenapa dulu aku membantu dia? Kalau tahu begitu, tidak akan kubantu orang itu. Itu artinya kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri, karena di situ masih ada harapan untuk ada imbalan yang bersifat resiprokal, imbal balik kebaikan itu. Itu kira-kira kecewakan. Jadi kalau begitu, kesimpulan saya, penderitaanmu itu berawal dari kebaikan-kebaikanmu juga. Betul enggak? Semakin banyak berbuat baik, engkau semakin banyak kecewa. Kalau bukan untuk Allah. Tetapi kalau untuk Allah, engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Ya, itu. Kebahagiaan yang kau dapatkan karena engkau bisa menyenangkan orang lain, bisa membahagiakan orang lain. Orang lain merasa bahagia dibantu, kebahagiaan dunia. Tapi engkau merasa bahagia bisa membahagiakan orang lain, kebahagiaanmu itu adalah aroma sorga. Di dalam lubuk hatimu yang paling dalam, napasmu menjadi lega, badanmu menjadi sehat, tidurmu lelap, makanmu lahap, badanmu sehat, rezekimu lancar, suamimu sayang, anakmu lucu-lucu. Itu. Nah, itu para
Nabi, para rasul tidak minta imbalan dari manusia. Mereka hanya mengharapkan imbalan dari Allah. Adapun saya sudah lagi tidak pernah berpikir meminta imbalan apapun dari Allah. Karena kita merasa malu. Imbalan apa lagi? Kenikmatan Allah berlimpah ruah dan saya tidak pernah membayarnya kok. Apalagi kepada Tuhan yang menciptakan dirimu, yang memfasilitasi dengan segala kenikmatan dari angin, udara, oksigen dan sebagainya, mata, telinga, kepala, kaki yang diberi gratis, ya kan? Sangatlah tidak layak untuk meminta imbalan. Ibumu saja yang hanya tugasnya menyusui dan menyebokin kamu juga tidak layak disuruh oleh ibu engkau minta upah kepada ibumu itu. Padahal tugas ibu hanya nyusui dan nyebokin. Tidak membuat dirimu. Ibumu tidak sengaja membuat kamu itu. Sama sekali tidak bermaksud membuat dirimu. Dia ingin bersenang-senang sendiri kok. Dan engkau lahir di dunia hanyalah akibat dari. Itu pun tidak layak meminta upah, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita harapkan tidak lebih hanyalah saya ingin membuat Allah senang. Itu saja. Ya, dan mohon ditampi, mohon diterima. Itu satu kebahagiaan yang terhingga ketika amal kita sekecil apapun Allah terima. Itu aja. Sebab kalau masih ada harapan selain Allah sendiri, apakah itu surga, apakah itu takut neraka, apakah itu berarti engkau masih mengharapkan sesuatu yang lain. Oleh karena itu, maka satu pendorong motivasi kita untuk berbuat kebaikan apapun tidak lebih just because I love you, karena aku mencintaimu.